Siapa di tahun 2024 yang masih pakai native instrumen Traktor? Halo guys, welcome back with me Mandela, dan hari ini gue akan bahas soal traktor nih. Dan ini based on experience gue selama berapa tahun ya gue pakai traktor, kayaknya cukup lama lah waktu saat itu, let's say 6 tahun, 7 tahun ya. Dan kita lihat ada apa aja sih perkembangannya traktor di tahun 2024 ini. Tapi sebelum gue lanjutin, gue ngasih dulu buat kalian yang bingung mau download lagu DJ, kalian bisa ke www.kupingdj.com. Karena sana lengkap banget, ada lagu-lagu DJ, ada DJ set yang lengkap dari hot cue, looping, urutan lagunya, bahkan support record box, Serato DJ, dan virtual DJ. Jangan lupa support Doms dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. So langsung aja kita ke traktor. Mungkin sebelum kita ke software-nya, gue akan kasih kesan sedikit ya dari traktor. Jujur traktor ini jadi salah satu software DJ yang menurut gue udah paling matang dari dulu sebelum record box merajalela. Waktu itu bahkan untuk saingannya yang terberat menurut gue adalah Serato. Karena pada saat itu ya jajarannya ada traktor, Serato DJ, dan untuk yang home use banyak pakai virtual DJ juga pada saat itu ya. Nah jadi dulu tuh traktor gue inget banget masih pakai versi yang 2 poin sekian ya, 2 apa 1.6 gitu, gue juga agak-agak lupa. Tapi pada saat itu dimana controller DJ waktu itu kan belum bundling ya, nggak kayak sekarang. Kalau kalian perhatiin kayak Pioneer itu ngeluarin alat, dia otomatis hardware unlock untuk pakai record box. Kalau dulu tuh nggak, jadi si traktornya kita harus bayar dan alatnya juga kita harus beli. Let's say dulu ada controller namanya Hercules, gue pakai Hercules sempat, dan itu gue pakai di Traktor Pro, itu aman-aman aja tuh. Jadi tapi ya itu, kalian harus import kayak MIDI mappingnya, install audio drivernya. Kita juga pernah bahas sih untuk import MIDI mappingnya traktor, gimana caranya, kalian bisa cek di video yang ini nih. Nah pada saat itu sekitar tahun 2012-an ya, iya. Yang misalkan kalian pakai CDJ, let's say CDJ 1000 atau 900 pada saat itu, kita harus beli sound cardnya lagi. Si native instrument punya sound cardnya sendiri untuk gunain timecode-nya, terus si Serato juga punya tuh kayak gituan. Kalau sekarang kan banyak yang udah digitalnya langsung tinggal USB plug dan main gitu. Kalau dulu nggak gitu, masih ada sistem analog to digitalnya yang harus kalian beli perangkatnya lagi gitu. Tapi kalau dari secara fitur, dari secara fungsi layout, jujur traktor ini dari tahun ke tahun nggak ada perubahan yang signifikan. Karena kayak gue bilang di awal tadi, traktor ini udah menurut gue jadi software DJ yang matang gitu, dan emang penggunaannya only for DJ, professional DJ. Kayak sekarang kan kalau kalian lihat nih ya, software lain tuh ada fitur video, ada fitur lighting, yang menurut gue kadang kita sebagai DJ jadi fokusnya kemana-mana tuh. Kita harus fokus ke visual juga, ke lighting, padahal ya itu udah ada job desk sendiri gitu masing-masing kan. Tapi kalau traktor nggak, dia stay fokus dengan keperluannya DJ, fungsionalnya DJ sebagai DJ ya, which is menurut gua ini jadi suatu hal yang, dan bahkan kalau kalian lihat di record box Serato DJ, virtual DJ, semua punya fitur yang namanya stem. Dulu banget nih, traktor itu udah ngeluarin fitur stem lebih dahulu. Tapi memang untuk fitur stemnya ini berbeda. Yang dimana kalau stem sekarang itu kan lagu yang udah kita mastering diolah sedemikian rupa, dipecah jadi stem, vokalnya, kick, drum, instrumen. Kalau di traktor enggak, lagunya formatnya berbeda untuk stemnya. Jadi memang kayak stem track yang udah kita compile jadi satu, dan si traktor itu akan baca. Nih contoh, gue ada contohnya nih. Di sini ada ini bawaannya nih, stem. Nah ini kalau kita import, ini langsung ada nih satu-satu. Ada drum, bass, synth, vokal, efek, dan ini bener-bener satu-satu. Karena ya itu tadi, si tracknya pun ini memang track stem. Jadi bukan track yang udah di mastering, satu MP3 atau WAV, enggak. Kalau dia M4A kalau nggak salah ya. Jadi formatnya memang berbeda. Dan itu ya pada akhirnya kurang laku. Karena ini satu lagunya aja, size-nya tuh bisa let's say 50 mega, 60 mega. Dan DJ-DJ banyak yang kesulitan untuk mengkonversikan lagu-lagunya ke stem mode versi yang bisa kebaca oleh traktor. Nah mungkin sekarang gue akan ke layout traktor. Ini buat
khususnya buat teman-teman yang belum pernah nyobain traktor atau lagi bingung mau coba pindah software DJ atau software DJ apa yang enak buat ngeset. Nah, ini kalian bisa coba lihat nih ya. Gue akan sharing sedikit tentang layoutnya si Traktor Pro. Kayak gue bilang tadi, untuk traktor sendiri kalian nggak perlu khawatir. Di sini kan gue pakai versi 3.11 nih. Kalau misalkan kalian pakai versi yang lama 2.6 atau 2.8, sebenarnya nggak jauh berbeda. Untuk tampilannya masih sama kayak gini. Yang pertama-tama kita akan ke bagian efek dulu nih. Di bagian efeknya ini ada di atas. Gua akan mulai dari atas dulu. Nah, di bagian efek ini kan yang di sebelah kiri grouping nih, ada 1, 2, 3 efek. Kalau yang kanan kalian lihat nih cuma ada 1 efek nih. Nah, di sini juga kalian bisa jadiin 3. Kita masuk ke setting. Kita masuk ke efek. Nah, di bagian sini nih, FX panel mode, ini FX 2 kalian bisa jadiin group. Nah, dia jadi 3 juga tuh. Nice, ini menurut gue punya kebebasan ya dalam efek, bisa sampai pakai 3, bahkan ini bisa kalian gabungin efek 2 dan efek 1, 6-6 hidup tuh bisa. Nah, untuk efek assign-nya kalau di Rekordbox itu kan di alat misalkan kalian lihat ada channel efek assign. Nah, kalau dia tuh di sini nih, FX ini kalian hidupin 1, 2, ini artinya efek 1 dan efek 2 ini aktif di deck 2 dan sebaliknya kalau di deck 1 pun sama kayak gitu. Nah, itu kan tadi efek nih. Nah, untuk di efek ini juga kalian bisa ganti di bagian sini untuk loop recorder. Ini jadi untuk nge-roll, seperti efek roll, dia nge-loop dan ke record, dan itu bisa kalian playback dalam track kalian. Yang kedua, di sebelah kanan ini ada untuk recording track. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin mixtape, ya itu kalian tinggal nge-roll dari sini. Nah, sekarang kita akan ke bagian decknya nih. Untuk decknya ini simple banget. Bahkan kalau kalian lihat sebenarnya nggak ada, biasanya kan kalau di deck software DJ itu ada kayak jog wheel gini ya, bulat ya. Kalau dia tuh nggak, dia nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener langsung waveformnya aja. Dan bahkan waveformnya sendiri nggak kayak Rekordbox atau Serato yang kalau kalian kan kalau Rekordbox misalnya horizontal tuh di atasnya sejajar. Kalau Serato kalian bisa pakai yang vertikal misalkan. Kok dia nggak, dia single. Jadi bener-bener kalian satu-satu gitu ngeliat ya. Tapi dia ada track parameternya. Jadi kalau misalnya kalian lihat CDJ 2000 atau CDJ 3000 kan, kalau kita lagi mixing dan terhubung link, itu ada tuh si pacemaker tuh di atasnya ya. Nah, di sini juga ada sama. Nah, ini dia nih pacemakernya tuh. Ketika gue sync dia udah sama. Nah, ini kalau misalnya gue telat, nah tuh kayak gini. Jadi kita nggak perlu fokus lihat waveformnya berjalan sejajar lagi karena di sini udah ada pacemaker. Ini menurut gue bikin lebih simple lah. Jadi nggak yang terlalu rame screennya. Nah, terus pasti kalian juga akan ngerasa ada perbedaan untuk di layout decknya nih. Di sini ada BPM actualnya. Jadi BPM actual tuh kalau misalkan kalian tarik, nah ini BPM-nya tuh ketarik berapa sih? Di sini ada persentasenya dan di bawahnya ini adalah original BPM-nya. Nah, ini layout ini juga kalian bisa ganti sesuai kebutuhan kalian. Kalian tinggal buka setting, terus kalian ke deck layout. Nah, di deck layout ini kalian tinggal ke track decks nih. Di track decks ini kayak top row, ini judul nih, kalian bisa mau ganti jadi apa. Ini sesuai kebutuhan kalian bisa. Kayak misalkan di ini kan rilis, kalian nggak perlu tahu nih kalian maunya ini untuk nampilin key. Nah, ini juga bisa gitu. Nah, untuk bagian edit tracknya ini kalian harus klik nih yang tanda panah bawah. Dia ada untuk move. Untuk move itu untuk beat jump, terus untuk loop, lalu ada Q. Nah, Q ini untuk Q yang udah tersave dari auto Q kalian. Kayak misalkan di lagu ini auto Q-nya tuh ada di, nah ini nih di 01. Kalau Q-nya ini kalian hapus yang di bagian bawah, ini otomatis beat grid-nya pun akan terreset. Tapi uniknya dia tuh semacam dynamic. Jadi kalau misalkan kalian beat grid-nya berantakan kayak gini, ini kan belum kebaca nih si beat grid-nya tuh. Masih kayak nggak rapi gitu ya. Dia beat grid-nya tuh bisa yang nggak satu beat. Dia unik. Ini kayak di sini kan kita lihat ini dari sini ke sini 1 beat, terus dari sini ke sini nih setengah beat. Jadi semacam dynamic lah kalau kita nyebutnya. Dan ini yang jadi salah satu fitur gue suka sih dari Traktor dan nggak ada di software lain kayak di Rekordbox, di Serato. Kalau misalkan kita set beat gridnya belum kita benerin itu udah pasti berantakan gitu. Kalau dia nggak, kita tetap bisa kita pakai sync walaupun si beat gridnya ini kan beat gridnya masih berantakan nih. Tapi disesuaikan sama dia, disesuai dengan beat kicknya. Ini kita coba nih. Nah, ini kan masih berantakan tuh pedalnya, tapi bisa. Tuh. Ini jadi satu hal yang unik sih dari si Traktor. Teknik dia ngebaca si beat gridnya ini menurut gue
unik banget. Next, sekarang kita ke bagian mixernya nih. Nah, untuk bagian mixernya ini juga customize, artinya kalian bisa setting sedikit. Ya, oke, kita masuk ke setting. Di sini ada mixer, sama seperti software DJ lainnya. Kayak misalkan equalizer type-nya kalian mau pakai apa. Tapi ini pilihannya tuh lebih banyak. Biasanya kan cuma equalizer dan isolator kan. Kalau dia nggak ada isolator, terus kalian mau yang pakai klasik atau kalian mau pakai P600, NUO, P800, bahkan sound yang kalian tuh punya 4 equalizer band, ada high, mid, low, dan low. Jadi menurut gue ini cukup lengkap. Tapi gue sendiri biasanya pakainya yang Z ISO. Sekarang gue akan ke bagian mixernya. Ada apa aja sih? Di bagian mixernya, di bagian atas mixer ini kalau kalian lihat ada snap, ada quantize, ada link. Nah, link ini ya sama seperti link di Ableton, di Recordbox. Ini untuk fitur saling terintegrasi dari fitur link sendiri. Terus kalau kalian lihat di sini juga ada key. Nah, ini untuk key transpose. Jadi kayak misalkan mau naikin, turunin, itu bisa dari sini. Key only, tanpa ngerubah temponya. Yang penting kalian perhatiin ini di bagian yang titik ini harus diaktifin dulu. Kalau enggak, dia nggak akan pengaruh. Nah, itu tadi untuk deck dan mixer layout dari Traktor Pro. Cukup simpel kan, dikit yang kita bisa bahas. Nah, dari situ tadi ketika kalian mau belajar DJ atau coba-coba iseng mau cobain nge-DJ gitu, mau coba-coba mixing gitu, kalian nggak punya controller, kalian cuma punya laptop only dan mau pakai di Traktor, ini bisa banget. Apa sih hal pertama yang harus kalian siapin? Yang pasti lagu. Kalian harus siapin lagu, kalau bingung kalian udah tahu tinggal ke kuping DJ aja. Nah, kalau misalkan kalian udah download lagu nih, oke, semua udah kalian simpan lagunya. Nah, kalian bisa buka dari Explore kayak gini, music folder, ini My Music ada di dalam sini. Atau kalian bikin playlist langsung. Jadi jauh lebih enak. Caranya, nih kalian kan kalau scroll down di sini ada playlist. Ini kan tinggal klik kanan, create playlist. Misalkan Traktor Gang. Oke, di sini kan. Nah, gue tinggal buka folder. Di sini gue udah ada lagu-lagu yang mau gue import. Misalkan dari sini gue tinggal drag and drop aja kayak gini. Dan enaknya kalau kalian masukin ke playlist kayak gini, ini lagunya sudah teranalyze. Jadi kalian nggak perlu nge-analyze ulang setiap kalian buka software ini. Kalian tinggal Ctrl A, klik kanan, lalu kalian klik analyze. Nah, ini kalian pilih all. And ini parallel processing boleh untuk laptop yang mempunyai prosesor baik. Kita tinggal OK dan dia analyze untuk bit grid, BPM, waveform, semuanya. Nah, pasti kalian nanya kan, dari tadi ini alat kita anggurin ini ngapain sih? Traktor Control S4. Ini jadi salah satu controllernya, native instrument yang menurut gua cukup lengkap, sangat lengkap sih pada masanya. Kayak di sini kalau kalian lihat, ini layoutnya adalah layout dari software Traktor sendiri. Di sini ada screen untuk looping, ini kecil banget screennya. Tapi memang secara fungsi ini udah more than enough pada saat itu. Dan bahkan tuh ada lagi yang bener-bener persis banget. Kalau di sini kan masih ada si jog wheel-nya ya. Jadi dibilang persis juga ya 95% lah. So ya nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas lagi dari Traktor so far. Menurut gua Traktor jadi software yang cukup simpel untuk kalian memulai belajar DJ, untuk kalian iseng-iseng di rumah tanpa alat DJ, kalian mau pakai laptop only. Dan ini juga software termasuk yang paling stabil dan sedikit bug sih. So, kesimpulannya, apakah Traktor ini di 2024 bisa dijadikan software untuk profesional DJ? Menurut gua bisa, karena kalian mau pakai alat apapun, let's say CDJ 3000, DJ MA9 atau anything lah, semua controller atau standalone DJ system, kalian bisa terintegrasi dengan Traktor. Dengan catatan kalian harus punya audio drivernya yang benar, harus punya MIDI mappingnya yang benar, dan itu MIDI mapping cukup banyak kalian bisa cari di Google, formatnya TSI. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa komen aja di kolom komentar siapa yang masih pakai Traktor di tahun 2024 ini. Yuk langsung komen di kolom komentar. Sekian konten dari gue, thank you buat kalian yang nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa support Doms dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Doms DJ, your daily DJ updates.